saya Haruwinata, jurusan Teknik Industri NIM 1341549. Halo teman-teman, nama saya Andika Melvin Alfayadi dari Teknik Industri 2015. NIM saya 1341550. Halo, nama saya Farid Nugroho, mahasiswa Teknik Industri NIM 134151051. Perkenalkan, nama saya Sabilur Rahma, 134-15052, jurusan Teknik Industri. Perkenalkan, saya Dwita Asyufa Meusna, NIM 134-15053 dari Teknik Industri 2015. Halo, saya Natania Yemima, 134-15054 dari Teknik Industri 2015. Jadi, tugas perguruan tinggi itu adalah membentuk manusia yang susila dan demokrat. Nah, kalau teman-teman tahu, susila itu di KBBI memiliki arti beradab dan sopan. Jadi, mahasiswa harus memiliki tingkah laku yang beradab dan sopan. Yang kedua adalah demokrat. Artinya, mahasiswa itu harus menanamkan asas-asas demokrasi dalam dirinya. Nah, selain mahasiswa tadi harus memiliki sifat yang susila dan demokrat, mahasiswa itu harus mempunyai 3 hal. Yang pertama, mahasiswa itu harus memiliki keinsafan atau kesadaran terhadap tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, bahwa mahasiswa itu harus cakap dalam membangun ilmu pengetahuan dan memeliharanya. Yang ketiga, mahasiswa itu harus cakap dalam memangku jabatan dan atau pekerjaan. HMJ atau disingkat dari Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi yang bisa ditemukan di universitas yang terbagi-bagi oleh jurusan atau beberapa jurusan tertentu. Contohnya KMTI ini itu terdiri dari mahasiswa Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa Industri. Dan untuk peran HMJ ke KMITB adalah HMJ berkewajiban untuk mengirim 1 orang sebagai senator ke Kongres KMITB serta berkewajiban memberi sumber bantuan untuk kelangsungan kebutuhan mahasiswa serta acara terpusat lainnya yang sudah disetujui oleh Kongres. Identitas mahasiswa adalah ciri khusus yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa memiliki 3 hal yang penting, yaitu posisi, potensi, dan juga peran. Posisi mahasiswa merupakan letak atau kedudukan mahasiswa dalam KMITB maupun masyarakat luas. Posisi kita di masyarakat adalah sebagai orang yang berkesempatan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karenanya, kita dibebankan 2 hal. Yang pertama yaitu menyadari posisi kita tidak lebih tinggi atau rendah dari masyarakat. Dan yang kedua, kita diharapkan dapat memunculkan rasa empati untuk membaktikan diri kepada masyarakat. Potensi adalah kemampuan seseorang yang dapat dikembangkan dalam pribadi orang tersebut. Potensi ada 2 macam, yaitu dari dalam diri dan dari lingkungan. Dari dalam diri, misalnya tuh ada hard skill, soft skill, dan idealisme. Hard skill adalah keilmuan yang kita miliki, sedangkan soft skill adalah penerapan hard skill secara interpersonal. Idealisme adalah prinsip dasar seseorang untuk menghadapi masalah. Sedangkan yang dari lingkungan, misalnya ada fasilitas dan sarana prasarana. Peran mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa berada di KMITB dan bertingkah laku di masyarakat. Peran mahasiswa secara garis besarnya adalah perintis pergerakan untuk menemukan rasa kepedulian dan keinginan bergerak berdasarkan empati, serta menumbuhkan kesadaran terhadap keadaan sekitar. 7 budaya kampus. Yang pertama, integritas. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Mahasiswa yang berintegritas berarti berkarakter, berprinsip, serta konsisten dalam menjalankan kehidupannya. Yang kedua adalah kajian. Sebagai mahasiswa, kita mengkaji masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti latar belakang masalah dan berusaha mencari solusinya. Kedua, peduli lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kelestarian alam, dan menanam tanaman hijau di lingkungan sekitar. Yang keempat adalah apresiasi, suatu proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, dan menghargai suatu karya. Yang kelima, berpikir kritis dan solutif. Berpikir kritis, berpikir dari berbagai macam sisi, tidak hanya dari satu sisi, sangat diperlukan untuk menghadapi dunia modern ini yang semua informasinya disajikan secara instan. Kedua, berpikir solutif artinya berpikir untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru.
Yang ketujuh adalah berhimpun. Berhimpun memiliki tujuan untuk bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Banyak manfaat berhimpun seperti mengembangkan diri dan minat, keprofesian, dan lain-lain. Sesuai yang dijelaskan dalam RUK atau Rancangan Umum Kaderisasi yang merupakan penjelasan mengenai profil-profil yang dibutuhkan mahasiswa sesuai tingkatannya, proses belajar dalam organisasi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu orientasi, di mana mahasiswa mendapat ilmu tentang organisasi tersebut. Yang kedua adalah berpartisipasi aktif, di mana mahasiswa telah menjadi anggota. Yang ketiga adalah penentu kebijakan, di mana mahasiswa memangku jabatan dan mengatur organisasi untuk mencapai visi misi. Yang keempat adalah penjaga nilai, dan yang kelima adalah persiapan alumni. Empati adalah keadaan mental atau emosional di mana seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam pikiran, perasaan, atau peristiwa yang sama dengan orang lain. Empati dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah empati kognitif. Empati kognitif merupakan proses memahami perspektif mengenai orang lain. Sedangkan empati afektif merupakan respon seseorang terhadap orang lain. Empati memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, sebagai motivasi untuk melakukan tindakan prososial atau menolong. Yang terakhir adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Namun empati ini dapat melakukan dampak yang negatif jika rasa empati itu terlalu besar dan menimbulkan kecemburuan sosial.